Salam. Topik hari ini adalah disiplin dalam kehidupan kekristenan ya. Saya dikasih topik disiplin dalam kehidupan kekristenan ya. Arti dari kata disiplin, saudara ya. Kalau kita lihat disiplin itu kata dasarnya tertib ya, tertib. Kalau secara keseluruhan ya, disiplin hidup kekristenan itu adalah ketaatan, kepatuhan seorang Kristen dalam melakukan nilai-nilai yang diajarkan dan dipercayainya sehingga tujuan hidupnya bisa digenapi ya. Banyak orang Kristen saudara yang hidupnya tidak disiplin dan berakhir dengan gagal tujuan hidupnya ya. Mari kita buka ayat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Dua Timotius 1 ayat 7 kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita tahu saudara sekalian, kekristenan adalah sebuah proses perjalanan hidup ya. Mulai dari kita terima Yesus ya, kita bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan, Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kasih dan ketertiban. Ya, itu sudah ada di dalam hati kita, di dalam pribadi kita. Saat kita terima Yesus, kita punya satu kekuatan untuk hidup tertib ya. Tapi dalam realitas banyak orang Kristen gagal dan penyebab kegagalannya itu sering sekali karena tidak tertib ya. Dan contohnya sudah ada ya di dalam Alkitab. Kita lihat ada satu pribadi yang hidupnya tidak tertib sehingga gagal ya. Kita ingat kisah Simpson, amin. Simpson ada pribadi yang hidupnya sangat tidak tertib ya. Sayang sekali ya. Dia sangat diurapi. Dia lahir sudah ada pengurapan, kekuatan Tuhan ya. Tapi berakhir dengan kematian ya. Bahkan sebelum mati dia buta ya, matanya dicongkel oleh musuh ya. Dan itu salah satu contoh, tetapi dalam realitas kehidupan orang Kristen banyak yang gagal gara-gara tidak tertib saudara. Saya coba mencari disiplin orang Kristen ya, tertib yang apa yang menjadi teladan bagi kita ya, termasuk dari Pak David ada kasih buku ya, dari Richard J. Foster saya ada baca ya. Nah saya simpulkan banyak sebenarnya tertib orang Kristen yang harus kita jalani saudara ya, supaya kita bisa bertumbuh ya, kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia ya. Tanpa ketertiban kasih karunia Tuhan akan jauh dari hidup kita ya. Banyak sekali kita berpikir kenapa ada satu orang Kristen yang hidupnya diberkati penuh dengan kasih karunia Allah, sementara ada satu orang Kristen yang hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan ya. Padahal Tuhan tidak pilih kasih ya. Itu tergantung kita, ketertiban hidup kita saudara ya. Ada banyak sekali ketertiban ya, disiplin hidup yang harus kita lakukan dalam kekristenan supaya hidup kita tidak gagal. Dan hal-hal yang esensial ya, mari kita lihat yang pertama ya, disiplin. Yang pertama adalah disiplin membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ini yang biasa dalam bahasa Inggris dikatakan meditasi ya, meditation. Membaca, merenungkan dan tentunya melakukannya. Ya.
Apa manfaat membaca firman Tuhan? Mari kita lihat Roma 10 ayat 17, tolong ditampilkan Roma 10 ayat 17. Kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat kita membaca firman Tuhan, timbul iman kita. Saudara tahu, waktu kita terima Yesus, iman kita masih kecil, saudara. Bahkan ada yang tidak beriman, ya. Seperti saya, waktu saya percaya Yesus, saya rasa saya sangat tidak beriman, ya. Tapi seiring dengan membaca firman dan hanya dengan membaca firman, iman akan bertumbuh. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di hari-hari ini. Bagaimana kasih karunia Tuhan muncul dalam hidup kita seiring dengan iman kita yang semakin bertumbuh. Dan kita tahu dalam kekristenan dan dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, ya, kita tahu dalam pelayanan Tuhan Yesus ada dua perkara yang selalu mendatangkan mujizat, ya. Kalau saudara baca kitab Injil, ya, kita akan menemukan dua perkara yang selalu mendatangkan mujizat Tuhan di dalam pelayanan Yesus. Yang pertama, belas kasihan. Setiap pelayanan Yesus yang dilakukan berdasarkan belas kasihan, semuanya dilakukan atas dasar belas kasihan dan semuanya mendatangkan mujizat. Orang buta melihat, orang kusta sembuh, 5.000 orang diberi makan, 5 roti 2 ikan, mujizat multiplikasi, ya. Semua landasannya belas kasihan. Dan satu lagi yang kedua adalah iman. Semua orang yang sembuh selalu Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Dan orang Kristen banyak gagal karena tidak beriman, ya, kurang beriman, ya. Ada satu kasus, ya, ada banyak kasus sebenarnya tentang iman, ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh kita hari-hari ini, ya. Semua kita butuh iman hari-hari ini supaya bisa hidup berkemenangan, supaya bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Apalagi di zaman sekarang, saudara. Ini akhir zaman. Ini adalah akhir zaman dan saya percaya benar ini akhir zaman. Setiap detik Tuhan Yesus bisa datang. Semua hamba Tuhan mengatakan ini akhir zaman. Saya satu minggu ini baca-baca dengar tentang khotbah hamba Tuhan. John Hagee mengatakan ini akhir zaman, setiap detik Tuhan datang. Bisa datang. Billy Graham dari puluhan tahun yang lalu dia sudah berkata, setiap hari, setiap detik Tuhan Yesus bisa datang. Itu puluhan tahun yang lalu Billy Graham berkata. Jadi setiap hari, detik dia bisa datang. Dan kita butuh iman. Karena Tuhan berkata, pada saat anak manusia datang, adakah didapati iman di muka bumi ini? Dia butuh iman. Dia butuh kita beriman. Dan untuk beriman kita harus baca firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Hanya dengan pendengaran firman Tuhan, ya, iman akan timbul. Dan itu disiplin yang harus kita jalani. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan, harus disiplinkan diri. Apakah saudara bangun pagi seperti dikatakan Pak David, pagi-pagi membaca firman, merenungkan firman. Ada yang pagi mungkin dia nggak bisa bangun cepat, dia malam bacanya, terserah. Saudara harus punya waktu membaca firman. Bahkan saya sekarang nggak ada waktu pas, di kantor pun kadang saya baca firman. Lagi senggang saya masuk kantor, saya baca, ya. Dengan bersuara, karena saya suka baca firman dengan bersuara. Ada yang tidak mau bersuara, ya terserah. Iman menimbulkan mujizat, saudara. Percayalah. Selain membaca firman, ya, kita renungkan.
Saat teduh itu namanya, saat teduh merenungkan firman. Dan saudara harus punya waktu untuk merenungkan firman, ya. Harus punya waktu untuk saat teduh, pilih waktu saudara, kita pilih waktu kita, ya. Dan semakin kita merenungkan firman, saudara, ya, kita semakin mengenal Tuhan, ya. Tanpa merenungkan firman, saudara tidak mengenal Tuhan. Semakin saudara merenungkan firman, saudara akan kenal siapa itu Yesus, ya. Saya baru-baru ini diberkati waktu saya membaca tentang kisah wanita yang berzina, saudara, ya. Saudara, kita semua tahu ada wanita yang kedapatan berzina, lalu para ahli Taurat membawa wanita itu dihadapkan kepada Tuhan Yesus, lalu dikatakan, Tuhan, ini kedapatan berzina, bagaimana kita hukum dia? Kita bunuh, kita lempar batu seperti perintah hukum Taurat? Saya renungkan, saya baca, ya. Kemudian dikatakan Yesus jongkok, ya, dia jongkok, dia menulis. Lalu dia berkata, kalau ada di antara saudara yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar batu kepada wanita ini. Semua pergi, tidak ada yang berani, ya. Lalu saya temukan, saudara, ya, bahwa ternyata Tuhan itu dia lebih mementingkan mengampuni daripada menghukum, saudara. Itu pribadi Yesus, dia lebih mengampuni daripada menghukum. Walaupun sebenarnya itu harus dihukum menurut hukum Taurat, tapi dia lebih memilih mengampuni. Dia lebih memilih belas kasihan daripada menghukum. Itu pribadi Yesus. Dengan merenungkan kita makin kenal dia. Oh, rupanya Yesus begitu, ya. Dengan merenungkan firman, Yesus ingin kita melakukannya. Sesudah merenungkan kita lakukan, saudara, ya. Nah, mempraktekkan firman ini tentunya tidak mudah, ya. Banyak hal yang jadi pertimbangan sehari-hari, ya, mempraktekkan firman, ya. Termasuk saya, ya. Selalu ada pergumulan, mau melakukan, mau tidak melakukan, ya. Tetapi kita harus melakukan firman. Kenapa? Ya, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Tolong ditampilkan Yohanes 14 ayat 21. Kita baca sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Melakukan firman itu adalah bentuk dari ekspresi kita mengasihi Yesus. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi Yesus, buktinya apa? Buktinya adalah kita melakukan firman. Ya, kita tidak mengatakan kita mengasihi Yesus dengan nyanyian atau puji-pujian. Itu bukan mengasihi Yesus. Saudara boleh bernyanyi, boleh memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang mungkin agak sentimental, ya. Lalu saudara menangis waktu bernyanyi, ya. Tapi itu bukan bukti saudara mengasihi Dia. Tuhan tidak tergerak oleh itu, ya. Tuhan hanya tergerak waktu saudara melakukan firman yang mungkin tidak diketahui orang lain, ya. Nah, disitulah Tuhan tahu bahwa saudara mengasihi Dia, kita mengasihi Dia. Dan apa janjinya kalau kita mengasihi Dia? Di kalimat terakhir dia berkata, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan firman itu akan mendapat pernyataan dari Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak mendapat pernyataan Tuhan Yesus hari-hari ini. Doanya enggak dijawab,
Waktu susah, jauh sekali pertolongan Tuhan dari dia. Kasih karunia Tuhan pun jauh dari dia. Tidak ada pernyataan dari Tuhan dalam hidupnya. Mungkin karena dia masih belum banyak melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, mulai dari hal-hal yang kecil, ya, memberi makan orang susah, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi penjara, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Itu namanya melakukan firman dan tidak ada orang yang mengetahui itu, ya. Tapi Tuhan tahu, dan saudara, orang yang melakukan firman akan mendapat pernyataan Tuhan Yesus. Siapa yang mau dapat pernyataan Tuhan? Kita semua, amin. Saya selalu dapat pernyataan Tuhan sampai hari ini. Percayalah, saya bersaksi. Dari mulai saya bertobat sampai hari saya selalu mendapat pernyataan Tuhan. Pertolongan, mujizat dan sebagainya. Mendapatkan wajahnya sering sekali. 1 minggu ini udah berapa kali. Bahkan hari Jumat kemarin di kantor saya suntuk, saya langsung masuk kantor, saya berdoa. Tiba-tiba saya lihat wajah Tuhan muncul, lalu wajahnya mendekat, lalu sepertinya wajahnya dengan wajah saya hanya berjarak 1 meter. Seluruh pori-pori saya ada gelombang listrik di wajah saya. Enak sekali. Saya tahu dia menguatkan saya, dia muncul di kantor saya, di tengah kesibukan saya mencari dia dan dia muncul, dia memberi saya menampakkan wajahnya. Nah, itu kekuatan besar bagi saya untuk kembali bersemangat, bergairah. Dan kasih karunia-Nya, mujizatnya terjadi. Saudara ingat doa rasuli waktu kita pulang gereja, ya, Pak David selalu berkata, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Siapa yang mendapatkan wajah Tuhan, dia dapat kasih karunia, saudara. Saudara, kalau saudara mendapatkan wajah Tuhan, saudara mendapat kasih karunia. Segala apa yang saudara butuhkan terjadi, saudara. Damai Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, belum lagi damai sejahteranya mengalir dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak mendapat penglihatan wajahnya, tapi waktu saudara masuk dalam hadiratnya itu wajahnya diarahkan kepada saudara, saudara mengalami itu semua juga. Dia akan datang menyatakan dirinya kepada saudara. Jadi sebenarnya kekristenan bukan saudara minta pendeta mendoakan saudara, itu bukan intinya lagi itu zaman sekarang. Zaman sekarang, saat ini, akhir zaman, Tuhan ingin semua kita masing-masing datang kepada Dia, mencari Dia. Pendeta hanya perantara. Waktu saudara belum beriman, waktu iman saudara belum bertumbuh. Tapi kalau saudara sudah mulai beriman, bertumbuh, saudara harus mulai mempunyai keberanian. Mencari Dia, kita mencari Dia. Disiplin yang pertama yang esensial adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah saudara saya dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu, saudara. Ada juga hari-hari ini orang selalu menampilkan itu di Facebook. Ya, waktu memberi dia posting besar-besaran, dia memberi. Waktu berdoa dia posting besar-besar lagi posisi berdoa. Itu sudah bertentangan sebenarnya, ya kan? Sebenarnya ya, tapi ya udah terserahlah, kalau dia imani bisa dia lakukan gitu ya terserah. Tuh, padahal Tuhan berkata jika kamu berdoa masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Bapakmu yang di sorga. Jika kamu memberi, jangan diketahui tangan kirimu, tangan kananmu memberi. Tapi sekarang saya lihat
prakteknya sudah beda, mungkin karena zaman sosmed mungkin. Tapi nggak tahu sebenarnya kalau itu sudah nggak cocok ya, tidak cocok dengan firman Tuhan ya. Sekarang kita masuk ke disiplin yang kedua, disiplin berdoa ya saudara ya. Saya baca literatur ya, dikatakan berdoa itu adalah disiplin berdoa itu adalah disiplin yang paling sentral, paling esensial dari seluruh disiplin orang Kristen. Jadi harus berdisiplin berdoa, pilih waktu berdoa, cari waktu, mau pagi subuh, mau tengah malam. Kalau Yesus seringnya tengah malam Tuhan Yesus berdoa. Karena dia pagi sampai sore dia sibuk ya, atau subuh-subuh, atau kadang malam hari dia berdoa semalaman sampai pagi. Disiplin doa Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Berdoa membawa roh manusia kepada persekutuan erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu bicara tingkat roh. Bukan lagi tingkat tubuh atau pikiran, itu sudah masuk ke alam roh. Roh itu langsung kita bawa menghadapan Allah. Martin Luther ya adalah pribadi yang sangat suka berdoa. Martin Luther berkata, saya punya banyak kesibukan, tetapi saya tidak bisa bekerja kalau tidak berdoa. 3 jam sehari minimal ya saya rasa itu ya. John Wesley berkata, Tuhan tidak akan melakukan apapun kecuali menjawab doa. Jadi John Wesley menekankan doa satu-satunya menggerakkan Tuhan melakukan apapun. Ada lagi satu hamba Tuhan, dia seorang pebisnis ya, Adoniram Judson, dia berkata ya, di tengah kesibukan bisnisnya dia sediakan waktu 1 hari 7 kali berdoa. Mari kita lihat Yeremia 33 ayat pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Tolong ditampilkan dari Yeremia, kitab Yeremia 33 ayat 3. Ayo kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat berikutnya, Mazmur 50 ayat 15. Tolong ditampilkan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dari firman Tuhan itu jelas sekali saudara ya. Tuhan suka sekali kita berseru kepada Dia. Tuhan senang sekali kita berseru kepada Dia. Hanya mungkin ya, saya baca-baca buku ya, dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang dia sudah jam doanya udah jauh ya, tinggi ya. Mereka selalu menyimpulkan kenapa orang Kristen malas berdoa, karena mereka tidak bisa merasakan Tuhan gitu ya. Waktu doa itu kok kayaknya nggak tahu nih Tuhan jawab atau enggak ya, Tuhan dengar nggak ya, kok sama sekali nggak merasa apa-apa gitu ya. Nah disitulah fungsi dari iman saudara, fungsi iman. Saudara harus imani waktu saudara berseru kepada Yesus dia mendengar. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 14, tolong ditampilkan. Yohanes 14 ayat 14. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Tuhan Yesus. Jadi saudara imani, saya dari dulu imani ayat ini. Jadi waktu belajar berdoa, saya belum bisa masuk ke hadirat Tuhan. Ya, nggak bisa merasakan apa-apa, tapi saya imani ayat ini ya.
Saya percaya, dia bilang kalau kita berseru pakai nama Yesus, dia akan mendengar. Jadi saya selalu berseru, mengadukan masalah saya, apa persoalan saya, apa yang saya butuh pertolongan, saya selalu sampaikan kepada dia dalam nama Yesus. Amin. Waktu itu saya belum dapat penglihatan, belum merasakan hadirat Tuhan, nggak ngerti, tapi saya berseru, saya belajar berdoa sampai saya mulai merasakan hadiratnya. Mulai waktu saya berdoa, ya, waktu menit ke-10, mulai masuk menit ke-10 atau kadang menit ke-6, ya, saya mulai merasakan hadirat Tuhan hadir di ruangan doa saya. Saya mulai merasakan pori-pori saya tiba-tiba kebas-kebas, bulu kuduk saya mulai berdiri, ya. Bulu-bulu wajah saya mulai berdiri, ya, saya sudah mulai merasakan. Bahkan pernah beberapa saat saya bisa melihat awan kemuliaan Tuhan mulai berkumpul di ruangan kamar saya, ya. Kamar saya sepertinya mulai ada kabut-kabut tipis. Pernah sekali kabutnya tebal sekali, ya, sampai saya sesak napas, ya. Saya kok tiba-tiba merasa ruangan saya kok kekurangan oksigen gitu, ya, sesak sekali napas saya gitu. Tapi saya tahu itu kabut. Kemudian saya tanya orang, saya belajar apa itu. Jadi saya duluan mengalami, lalu saya baca buku, saya tanya hamba Tuhan, itu namanya kabut, bobot kemuliaan Allah. Itu fisik manusia sering nggak tahan, ya. Pantas waktu kabut itu muncul di ruangan doa saya kok merasa udara di kamar saya semakin tipis. Saya sesak gitu, ya, kayak oksigennya kok tipis sekali, ada apa ini kamar saya. Tapi saya paksakan karena rasa rindu saya ingin lebih lagi, saya paksakan sampai saya nggak tahan, saya tutup doa saya. Itu kabut, bobot kemuliaan, Shekinah glory, ya, muncul. Hadirat Allah muncul dan fisik manusia sering nggak tahan. Tapi saudara, dia tidak akan membunuh saudara. Percayalah, Tuhan tidak akan membunuh, mencelakai saudara. Tapi memang itu reaksi fisik manusia. Kita ini belum kudus, ya, masih banyak yang kotor. Kita nggak tahan dengan kemuliaan kekudusan Tuhan. Amin. Tapi kita butuh itu, nggak perlu takut. Lama-lama terbiasa. Sekarang sudah terbiasa saya. Memang masih terasa sesak kalau hadiratnya muncul, tapi saya nggak sampai mau pingsan lagi, sudah biasa. Enak malah saya rasakan. Tuhan ingin kita berdoa, keinginan hatinya. Kalau saudara belum bisa merasakan, mendapat penglihatan, saudara pakai iman. Disitulah fungsi dari iman. Iman sesuatu yang tidak bisa dirasakan. Dan Tuhan menghargai iman saudara. Dengan iman kita tahu dia sedang mendengarkan kita. Kita percaya dia sedang mendengarkan kita. Kalau kita bawa dalam doa itu dalam nama Yesus. Tidak peduli kita merasa, kok kayak gak merasa apa-apa. Tapi sesungguhnya dia sedang mendengar. Amin. Itulah iman, fungsi dari iman, di situ berfungsinya iman itu. Mari kita lihat Tuhan Yesus, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ayo kita baca lagi sama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini teladan Tuhan untuk kita. Yesus sendiri melakukannya, ya. Dan di Yohanes 14 ayat 14 dia sudah berjanji, barang siapa berseru kepadaku dalam namaku, aku akan menjawab. Berserulah pada Yesus. Saya dari dulu ayat ini saya suka sekali. Waktu saya baru-baru ibadah di gereja, ya, saya belum tahu semua hal, saya belum tahu hadirat Tuhan, saya belum tahu apa-apa. Tapi
saya beriman pada ayat ini. Kalau saya berseru dalam nama Yesus, Yesus akan mendengar. Walaupun saya doa kadang entah, aduh kok nggak merasa apa-apa ya. Tapi saya percaya dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Dan sesudah saya tutup doa, saya bisa merasakan. Walaupun waktu doa itu saya ragu gitu ya. Tapi saya tutup dalam nama Yesus, amin. Sesudah berdoa, saya dalam 5 menit saya rasakan hati saya damai sekali. Tadi waktu doa kok saya ragu-ragu ya. Tapi saya paksa dalam nama Yesus. Tapi sesudahnya kok sekarang enak sekali hati saya. Berarti udah benar saya gitu ya. Iman saya mempercayai. Dan Tuhan mendengar, rupanya memang Tuhan dengar tadi gitu. Itu kesimpulan saya waktu saya baru belajar berdoa. Dan dikatakan doa bisa mengubah pikiran Tuhan. Di kitab Keluaran saudara ya, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya, sampai ke Gunung Sinai. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai, lalu mencari Tuhan. Bangsa Israel pesta pora, lalu membuat anak lembu emas, mereka menyembah anak lembu emas. Tuhan marah sekali waktu dia itu ya. Tuhan berkata kepada Nabi Musa, aku akan binasakan mereka semua. Lihatlah mereka sekarang di bawah menyembah lembu emas. Waktu Tuhan marah itu, Musa menyembah Tuhan dan dia berdoa kepada dia, berkata kepada Tuhan, janganlah kiranya engkau marah, kata Musa. Masakan yang maha besar marah, kata Musa. Nanti apa kata bangsa Mesir? Dia membawa orang mereka keluar hanya untuk membunuh mereka. Kata Musa demikian. Akhirnya Tuhan redalah, firman Tuhan berkata redalah amarah Tuhan. Karena doa Musa, enggak jadi dia membinasakan bangsa Israel. Doa bisa mengubah pikiran Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kita saudara ya. Untuk berdoa tak jemu-jemunya. Dia kasih perumpamaan tentang seorang janda dengan seorang hakim yang kejam, yang tidak takut akan Allah ya. Yesus mengajarkan khusus perumpamaan itu tentang doa. Ditekankan Yesus bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan janda ini juga tidak mau ditolak. Terus datang minta tolong, terus datang minta tolong dan si hakim akhirnya bosan. Udahlah aku kabulkan, kata si hakim. Hakim ini kejam sekali tapi dia kabulkan doa permintaan janda. Yesus menyampaikan ini tentang doa. Dia ingin semua orang berdoa seperti si janda tua ini. Waktu kita meminta, Tuhan belum jawab, minta. Tuhan belum jawab, minta. Matius 7 ayat 7 berkata, barang siapa meminta akan menerima, barang siapa mencari akan mendapatkan, barang siapa mengetok pintu sorga akan dibukakan baginya, kata Yesus. Di Matius 7 ayat 7. Itu artinya doa itu ada satu proses. Saudara tidak berharap doa itu instan ya. Ada doa yang instan dalam hitungan detik terjadi, tapi ada doa yang umumnya doa itu merupakan suatu proses. Tidak instan. Saudara harus berproses meminta terus. Nabi Elia saja waktu berdoa harus 7 kali dia berseru baru Tuhan dengar. Kalau saudara buka kitab Perjanjian Lama, Nabi Elia seorang nabi yang sangat peka suara Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi waktu dia berdoa supaya hujan turun, lalu dia naik ke puncak gunung ya, lalu dia bersujud, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Siap berdoa, dia bilang ke bujangnya, pergi coba lihat di ujung puncak gunung itu, sudah adakah tanda-tanda mau hujan? Lalu bujangnya pergi lihat, dia intip-intip, dia lapor, belum ada tanda-tanda mau hujan. Awan sedikit pun tidak ada, kata bujangnya melapor kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia kembali sujud, berdoa lagi supaya Tuhan turunkan hujan kepada bangsa Israel. Siap berdoa, dia panggil lagi bujangnya, coba lihat lagi, mana tahu sudah ada tanda mau hujan. Bujangnya pergi lagi lihat,
Belum ada juga Tuhan, tanda mau hujan sedikit pun, awan tidak ada sama sekali kata bujangnya. Lalu sujud lagi, dia lakukan itu berulang sampai 7 kali. Firman Tuhan berkata, waktu ke-7 kalinya dia sujud dan dia bangkit, dia bilang kepada bujangnya, ke-7 kalinya, coba lihat lagi, sudah adakah tanda mau hujan? Lalu bujangnya lihat, oh iya Tuhan, sudah ada, tapi cuma setapak awan aja di ujung di sana, kata bujangnya, hanya setapak awan. Lalu Nabi Elia dengan iman, dia bangkit, dia bilang kepada Raja Ahab, turunlah dari gunung segera, karena sebentar lagi akan datang hujan lebat. Begitu dia bicara, seketika, dikatakan dengan seketika. Kalau mujizat Tuhan biasanya seketika ya, dengan seketika itu segumpal awan berubah jadi mendung gelap, saudara. Dan turunlah hujan dengan lebat. Nabi Elia harus sampai 7 kali berseru. Bukan berarti Tuhan sengaja menahan-nahan, saudara ya. Saya percaya Tuhan tidak menahan-nahan berkat ya. Tapi saya percaya Tuhan melatih kita, ingin mengembangkan iman kita. Saya punya satu kesaksian yang waktu saya baru-baru belajar berdoa ya. Jadi ada satu, mungkin saya sudah pernah bersaksi di sini, tapi saya akan ceritakan lagi. Ya, ada seorang anak namanya Yuda ya, marga Simanjuntak. Dia dibawa berobat ke klinik kami ya, waktu itu kami di gereja ada klinik, saya di situ melayani. Lalu si Yuda Simanjuntak umur 7 tahun. Orang tua tantenya bawa beserta semua laporan pemeriksaan dari Rumah Sakit Adam Malik ya, hasil USG-nya merupakan tumor ya. Di situ tertulis hasil USG tumor di perut dengan ukuran kalau tak salah sekitar 10-15 cm diameternya. Jadi tumornya memang besar sekali di dalam perut, saudara ya, sampai menonjol keluar ya. Bayangkan 10-15 cm itu mungkin ukuran bola voli ya. Itu di dalam perut anak umur 6 tahun, 7 tahun ya. Tuh tantenya datang, hasil saya bilang sudah berapa lama ini tumornya di perut? Dibilang sudah 2 tahun. Lalu saya baca ini tumor, bagaimana saya ngobatinya? Saya kasih obat, lalu saya tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Roh Kudus hanya bicara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ingat, saya cuma dengar kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu saya bilang, ayo kita doakan yuk, selain saya kasih obat ya. Walaupun obat yang saya kasih sebenarnya saya tahu itu tidak akan mengobati, itu hanya bisa diobati dengan operasi ya, operasi besar. Dan operasi besar itu tentunya apa yang mau dibuang ya, kalau sudah 2 tahun mungkin sudah lengket di usus dan sebagainya. Kalau dioperasi mungkin ususnya juga harus dibuang sebagian dan sebagainya. Lalu bagaimana anak ini bisa hidup nantinya? Saya jadi pesimis sekali ya, tapi Roh Kudus berbicara, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Lalu saya suruh ajak dia berdoa, saya tumpang tangani tumor itu karena saya ingat Markus 16 ayat 16 berkata tanda-tanda orang yang percaya mereka akan menumpang tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Saya ingat itu firman itu waktu Roh Kudus berbicara bagi Allah tidak ada yang mustahil, tiba-tiba saya diingatkan firman itu. Akhirnya saya tumpang tangani perutnya yang menonjol keluar itu, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh dan sebagainya, pulang. Minggu depan datang lagi saudara ya, awal Januari dia berobat, tiap minggu datang, tiap 10 hari, 7 hari datang ya. Sampai Februari saya lihat belum ada pengurangan, sampai Maret sudah begitu sering saya doakan ya, sampai saya putus asa saudara ya. Saya benar-benar putus asa dan dalam hati saya sebenarnya mau suruh dia ke tempat lain aja, ke dokter bedah ya, saya udah pasrah ya. Tapi saya selalu ingat Markus 16 ayat 16 itu, tanda-tanda orang yang percaya mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Jadi saya selalu menumpangkan tangan setiap dia datang, dalam keadaan iman saya hampir tidak ada lagi ya.
Sudah benar-benar, aduh entah bisa nggak ya, entah benar nggak ya. Saya tetap tanda. Nah, saudara, sampai saya ingat sampai tanggal dari Januari, Februari, Maret, April. Sampailah tanggal 21 April. Itulah kejadiannya. Kenapa? Karena 21 April itu hari ulang tahun saya. Saya sungguh nggak ngerti kenapa Tuhan jadikan di hari ulang tahun saya. Sampai tanggal 21 April datang lagi dia. Dan saya saya stres, saudara ya. Karena saya pikir bagaimana lagi ngobatinya. Tapi ya sudah, saya bilang naik, saya suruh naik. Lalu saya tumpang tangani lagi. Saya buka perutnya dan saya kali ini nggak lihat lagi karena sudah bosan, saudara. Sudah nggak tahu berapa kali doakan. Saya nggak mandang lagi, asal-asalan aja. Udahlah, iya naik. Saya taruh tangan saya di perutnya benjol yang sebelumnya benjol gitu ya. Waktu saya taruh itu kok datar gitu. Lalu saya picit ke dalam, saudara, hilang tumornya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sampai, mana? Tanggal 21 April, saudara. Saya ingat betul tanggalnya, karena ulang tahun saya. Bayangkan dari Januari, setiap minggu datang, Februari, Maret, April, 4 bulan. Saya diuji, tantenya juga diuji, tidak bosan-bosannya dia datang ke dokter ini. Walaupun dokternya nggak bisa menyembuhkan dia datang terus. Saya juga diuji. Tidak bosan-bosannya meletakkan tangan saya hanya berdasarkan Markus 16 itu. Saya imani itu. Terjadi. Doa adalah proses, saudara. Bisa instan, bisa butuh waktu. Juga doa adalah belajar. Dalam waktu berdoa, saudara mungkin diingatkan Tuhan, ada hal yang perlu saudara lakukan. Yesus berkata, jika kamu membawa persembahanmu, jika ada sesuatu yang kamu ingat di hati saudaramu, pergilah berdamai dengan saudaramu dulu. Itu juga proses doa. Kalau saudara berdoa, dalam doa saudara teringat sesuatu yang saudara perlu perbaiki dulu. Jangan gara-gara doa itu doa saudara belum dijawab. Jadi doa itu adalah proses dan pembelajaran. Dan pasti terjadi. Karena Yesus berkata, barang siapa berseru kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu pasti terjadi. Hanya saudara harus belajar. Jangan tidak mau belajar. Kalau memang Roh Kudus berkata, ini yang perlu diperbaiki, perbaiki dulu. Ini yang perlu diubah, ubah dulu. Sambil terus didoakan. Dan dia tidak berbohong. Tapi kalau sudah saudara perbaiki pun, sudah saudara ubah pun, tidak belum terjadi dikabulkan, ya nggak apa-apa, doa terus, ketok terus, pintu sorga akan dibuka, kata Yesus kalau kita mengetok. Biasanya Roh Kudus akan bicara. Kalau ada yang diperbaiki, Roh Kudus pasti akan bicara. Nggak mungkin Roh Kudus nggak bicara. Orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus di hatinya. Jangan kita berkata, enggak, saya nggak merasa Tuhan suruh saya lakukan apa-apa. Ya kalau nggak merasa berarti memang sudah betul semuanya, tinggal didoakan terus. Tapi kalau ada, saudara harus lakukan. Ada suara hati kecil yang bicara di sini, yang membuat saudara nggak enak. Rasa bersalah, rasa berdosa. Mungkin itu Roh Kudus bicara, perbaiki. Dan biasanya kita mampu memperbaikinya. Kalau kita tidak mampu, Roh Kudus dia akan bicara, saudara. Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan hal yang tidak mampu kita lakukan. Tidak. Biasanya kita mampu, hanya masalah harga diri. Merendahkan diri itu saja. Dan saya sudah lakukan. Betapa seringnya saya merendahkan diri supaya Tuhan senang sama saya. Saya mendatangi, menyapa, mensalami orang yang sebenarnya dia yang bersalah kepada saya. Tapi saya bukan pura-pura, saya anggap udah saya yang salah, saya salami. Supaya Tuhan senang, karena Roh Kudus sudah bicara. Dan kasih karunia Allah datang dalam hidup saya.
Doa adalah satu proses dan suatu pembelajaran. Sampai kepada ujungnya mujizat akan terjadi, saudara. Tapi bisa juga instan ya, kita nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga disiplin penguasaan diri, ya, disiplin penguasaan diri, ya. Ini adalah salah satu buah roh. Banyak orang Kristen gagal hidupnya gara-gara tidak menguasai diri, ya. Akhirnya jatuh ke dalam perselingkuhan, perjinahan, ya, macam-macam jatuh dia. Atau Tuhan punya rencana yang indah untuk dia, tidak tercapai rencana itu karena tidak menguasai diri. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Tolong ditampilkan Roma 12 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan ingin kita senantiasa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Artinya saudara, memakai tubuh kita, fisik kita ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sambil senantiasa menguduskan tubuh ini, menjaga kekudusan tubuh ini. Yang namanya kekudusan tentu kita sudah mengerti ya, tidak berbuat cabul, tidak berbuat zina dan sebagainya. Tapi di luar itu ada lagi kekudusan lain, yaitu tidak makan sembarangan. Nah itu juga menjadi dilema bagi orang Kristen ya. Makan sembarangan, tidak bisa menahan nafsu makan sembarangan, akhirnya datanglah macam-macam penyakit sehingga yang belum saatnya meninggal ya. Disiplin penguasaan diri. Kekudusan ini berbicara tentang hidup, karakter, gaya hidup juga termasuk. Saudara harus gaya hidupnya menjaga ini bersih ya. Merokok, jangan merokok. Jangan masukkan racun di tubuh. Jangan makan yang manis-manis berlebihan, apalagi yang usia sudah 40 tahun ke atas. Ya, karena usia 40 tahun ke atas itu regenerasi selnya sudah lambat. Kalau di bawah 40 tahun itu regenerasi selnya masih cukup untuk menggantikan. Mungkin di bawah 40 tahun belum terlalu perlu berjaga-jaga gitu, tapi kalau sudah 40 tahun ke atas itu harus berjaga-jaga, saudara. Karena regenerasi sel kita tidak secepat lagi waktu usia muda. Jadi begitu banyak hal yang masuk tidak sanggup dikeluarkan, bertumpuk semuanya di dalam. Yang manis bertumpuk, yang lemak ditumpuk, yang minyak ditumpuk. Datanglah penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Akhirnya baru berseru kepada Tuhan minta disembuhkan. Dan Tuhan kasihan, Tuhan sembuhkan. Sudah sembuhkan 1 bulan lupa lagi, makan lagi dan sebagainya. Stroke lagi kedua kali, minta Tuhan sembuhkan lagi. Begitu prosesnya. Akhirnya rencana Tuhan dalam hidupnya gagal. Tidak bisa dilakukan. Disiplin penguasaan diri. Banyak orang gagal, saudara, meninggal karena sakit penyakit. Saya semalam sebenarnya lagi sedih ya, karena saya baca baru tahu ada seorang hamba Tuhan meninggal ya. Seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya, usia masih muda 40-an di Amerika ya. Saya beberapa kali dengar khotbah dia ya. Saya tidak menyangka rupanya sudah meninggal ya, kaget juga saya, sedih juga saya. Ya. Merasa kehilangan gitu ya. Masih muda, postur atletis gitu ya. Usia 40-an meninggal. Saya nggak tahu meninggalnya karena apa, tapi katanya karena sakit ya.
Tapi yang pasti dia sudah bersama Tuhan. Kalau hamba Tuhan meninggal rasanya sedih. Kehilangan gitu ya. Billy Graham juga waktu meninggal walaupun usianya 99 tahun. Saya kok rasanya sesaat rasanya kosong gitu, sedih. Tapi waktu saya baca kalimat dia di bukunya ya, dia berkata, kalau aku meninggal nanti, dia bilang ke anaknya, Billy Graham pesan ke anaknya Franklin Graham, kalau nanti aku meninggal, kalau ada yang nanya aku, bilang aku sudah pergi ke tempat Bapakku, Yesus. Dia bilang aku sudah di sana, tidak usah cari aku lagi. Luar biasa, saudara. Dan saya kagum bisa sampai 99 tahun. Luar biasa penguasaan diri beliau. 99 tahun meninggal dalam usia tua. Disiplin penguasaan diri, ini harus kita disiplinkan hari-hari ini saudara. Saya betapa banyaknya godaan itu sama saya saudara. Setiap saya ke supermarket nampak durian begitu enak. Ya, saya selalu kadang sampai saya pegangi itu kulkas itu, saya pandang-pandangi. Terjadi pergumulan begitu berat. Apalagi nampak durian montong. Saya sampai begini-gini pandangi, akhirnya saya jalan pergi saya. Nampak kacang gitu enak, kepingin beli. Tapi syukur sampai hari lebih sering saya menang, walaupun sekali-sekali kalah saya. Tapi lebih sering menang, godaan-godaan makanan seperti itu. Itu penguasaan diri. Kuduskan diri, kuduskan roh, jiwa, tubuh kita saudara. Untuk melayani Tuhan. Amin. Tentunya kekudusan itu juga berbicara dengan hal-hal kedagingan saudara. Tentang kedagingan itu juga harus kita jaga. Ya. Di kitab Galatia ya, percabulan, perzinahan, perselisihan itu juga harus kita kuasai semua ya. Kemudian yang keempat ya saudara ya, disiplin pelayanan. Semua orang Kristen harus melayani ya, disiplin pelayanan. Kita harus belajar melayani ya, minimal ya mengunjungi orang ya, menghibur orang, mendoakan orang ya, atau pelayanan di gereja ya. Di Matius 28, mari coba kita lihat Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan ingin semua kita melayani Dia, menjadi saksi bagi Dia. Bersaksilah. Ya, mungkin saudara belum tahu berkhotbah, mungkin saudara belum tahu melayani, minimal saudara bisa bersaksi. Ketemu orang susah dihibur, ya. Oh, aku dulu pernah gitu, sabarlah ya, gini-gini, ya. Atau coba berdoa, atau ayo kita berdoa dan sebagainya, ya. Karena banyak orang susah hari-hari ini, saudara. Dan melayani sesama kita, ya, itu semua pelayanan yang Tuhan ingin kita lakukan, ya, sebelum hari kedatangan Dia. Karena kedatangan Yesus sudah semakin dekat, sangat-sangat dekat, saudara. Ya. Dan yang kelima, disiplin penyembahan. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23, ya. Kita lihat Yohanes 4 ayat 23, kita baca sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Semua umat manusia harus menyembah Tuhan. Ya, kita harus menyembah Tuhan karena kita diciptakan untuk menyembah Allah. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menyembah Tuhan.
Menyembah Tuhan adalah secara sadar kita memasukkan diri kita ke dalam hadirat Tuhan, ya, untuk membangun keintiman dengan Dia dan mengakui bahwa Dialah pencipta kita. Itu arti dasar dari menyembah. Kita secara sadar memasukkan diri kita ke dalam hadirat-Nya dengan tujuan membangun keintiman dan pengakuan bahwa Dialah pencipta dan penguasa hidup kita. Dan disiplinkan diri, dan biasanya penyembahan selalu seiringan dengan doa. Saudara menyembah lalu saudara bicara kepada Tuhan. Ya, ada orang menyembah Tuhan sambil menyembah sambil berbicara, ada yang menyembah sambil baca firman dan sambil bicara berdoa, membangun keintiman masuk dalam hadirat Tuhan. Itu harus dilakukan, saudara, ya. Mungkin bisa saudara ambil waktu pagi hari saat teduhnya, atau malam hari sebelum tidur, atau di tengah kesibukan saudara, seperti ada hamba Tuhan tadi, di tengah kesibukannya dia 7 kali sehari dia berdoa, ya. Kalau saya banyak sekali kapan merasa ingin berdoa, saya berdoa, tidak peduli waktu saya di mobil, tidak peduli waktu saya di mall. Kadang saya berdoa, kadang tanpa sadar orang di samping saya memandang saya kaget, ya. Dipikir orang ini bapak ini kok bicara sendiri gitu, ya. Tapi udah biasa, ya. Nah, saya suka. Dan yang keenam, saudara, disiplin berpuasa, ya. Yesus mengajarkan kita berpuasa, ya. Mari kita lihat Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ya. Ini disiplin yang keenam, yang terakhir yang saya bagikan. Masih banyak ya saudara, tapi saya pikir yang inti-intinya yang penting, ya. Kita baca sama-sama yuk, disiplin berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat berikutnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita harus belajar berpuasa. Saya dulu gak pernah berpuasa, tapi seiring dengan waktu saya sudah sering berpuasa. Termasuk hari-hari ini, ya. Sering sekali berpuasa, ya. Karena Yesus sendiri berpuasa, ya. Esther berpuasa, Daniel berpuasa, Paulus berpuasa. Semua tokoh-tokoh teladan kita berpuasa. Ya. Tujuan dari berpuasa, ya. Ada 3 sebenarnya tujuan utama berpuasa. Yang pertama adalah kita merendahkan diri. Ya, kita menyatakan kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa saya merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Ya. Pernyataan merendahkan diri. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Tujuan dari berpuasa adalah kita mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga adalah melemahkan. Tentunya waktu berpuasa kedagingan ini lemah, ya. Kalau kita banyak makan, biasanya kedagingan itu begitu menguasai kita, ya. Mudah marah, mudah emosi, mudah begini begitu, ya. Tapi waktu kita berpuasa itu rasanya roh kita itu menggelora-gelora, ya. Roh kita begitu kuat, ya. Tapi tentunya harus berhikmat juga di zaman pandemi ini juga, ya. Hati-hati karena harus jaga fisik tetap kuat, ya. Jadi pintar-pintar kalau memang pilih hari berpuasa, jangan dekat-dekat dengan orang, ya. Karena fisik lagi lemah kalau berpuasa, masuk kuman bisa kena, ya. Kalau memang lagi berpuasa jangan terlalu banyak dekat dengan orang, kalaupun dekat pakai masker dan sebagainya. Dan biasanya sih berpuasa memang kata Tuhan tidak boleh, jangan sampai diketahui orang, ya. Saya pun gitu, kalau saya berpuasa nggak ada yang tahu saya berpuasa, ya.
Kalau disediain makanan misalnya saya bilang, oh ya saya bawa aja ke kantor ya. Padahal saya puasa ya. Saya nggak bilang, oh saya nggak makan hari ini, saya puasa. Saya nggak bilang gitu ya. Karena saya butuh ya, saya butuh supaya fokus, saya butuh ya merendahkan diri, saya butuh mencari Tuhan hari-hari ini. Karena hari-hari ini suasana memang tak menentu dan kita butuh kekuatan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat yang terakhir, 2 Tawarid 16 ayat 9. Kita baca sama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Tuhan berkata kalau kita berpuasa merendahkan diri mencari wajahnya, ya Dia akan memberi kekuatan, artinya memberi pertolongan. Dan mata Tuhan hari-hari ini melihat, sedang mencari siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan ini berlaku sampai hari ini saudara. Kalau saudara kita ambil waktu, kita mulai disiplin diri, mulai disiplin baca firman, merenungkan firman, mulai disiplin lakukan firman, disiplin berdoa, dan lakukan semua disiplin yang 6 tadi ya. Saya percaya Tuhan sangat berkenan. Dia tahu berarti ini dia sedang mencari aku. Dan Tuhan berjanji matanya menjelajahi seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati mencari Dia. Terhadap Dia, bersungguh hati. Kita harus memperlakukan Tuhan sebagai satu pribadi yang hidup. Kalau saudara memperlakukan Dia sebagai satu pribadi yang hidup, Dia akan merespon saudara. Tapi kalau saudara kita memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang samar-samar, sebentar baik-baik kita pada Dia, sebentar kita suka-suka aja, artinya kita memang tidak disiplin. Artinya kita memang tidak sungguh-sungguh mengakui Dia. Maka susahlah kita ya. Akan sangat susah hidup itu. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah dengar firman-Mu. Ajar kami, urapi kami, tolong setiap umat-Mu yang hadir ini Bapa, agar kami bisa disiplin melakukan semua yang Engkau ingin kami lakukan. Dan berkat-Mu tercurah bagi kami semua senantiasa kiranya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.